Jangan sibuk dengan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk ini dan itu, mengembangkan gereja, berkhotbah, pimpin doa, jadi worship leader, jadi pemusik, jadi apapun lah di gereja. Atau apapun yang kau kejar, semuanya itu tanpa duduk diam di kaki Tuhan. Jangan belajar melayani yang macam-macam dulu sebelum Anda belajar melayani perasaan Tuhan. Itu yang menjadi pedoman hidup saya, saudaraku. Kalau kita tidak belajar melayani perasaan Tuhan dulu, saya kira sulit dan berat untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus bertanya jujur terus-menerus setiap saat, apakah ada Tuhan sesuatu dalam diriku yang mengganggu hatimu? Apakah ada Tuhan sesuatu yang masih menjadi berhala di dalam diriku dan itu mendukakan hatimu? Itu kita harus tanyakan, apakah masih ada kesombongan di dalam diriku yang mengganggu hatimu Tuhan? Yang terselubung, yang tidak murni, keinginan-keinginan dunia, kegemaran apapun yang Tuhan tidak ikut menikmati kegemaran itu. Yang akhirnya Tuhan tidak bisa berjalan dengan diriku. Jangan Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku. Itu yang harus saudaraku. Maka tadi saya awali, jangan sibuk dengan program, dengan apapun. Tetapi kalau kita tidak sibuk melayani perasaan Tuhan terlebih dahulu, berat. Sudahlah, program mau dibuat secantik apapun, plan-plan kerja kita, apalagi dalam ranah gerejawi ya, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi kalau setiap orang di dalamnya yang ambil bagian pelayanan tidak mau belajar melayani perasaan Tuhannya, tidak bisa. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan jelas berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat saudaraku, anugerah keselamatan itu tidak mengubah karakter kita, tetapi mengubah status kita. Artinya dulu kita bukan anak, sekarang menjadi anak. Dulu kita bukan orang benar di mata Allah, sekarang kita dibenarkan. Itulah yang disebut dengan perubahan. Tetapi apakah kita benar-benar berkeadaan benar? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu yang penting kita tanyakan di dalam diri kita. Jadi ketika firman Tuhan berkata, berikan dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya jadi orang Kristen dan that's it. Bukan saudaraku. Sebab kalau karaktermu, watakmu, dinamika hidupmu masih dinamika dunia, daging, urusanmu dengan menikmati, memuaskan dagingmu, fokusmu dunia, kamu tidak sefrekuensi dengan apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Kita hidup 1 kali, pastor. Terus kenapa? Kan boleh aku menikmati hidup ini. Ya terserah. Tetapi saya katakan pagi hari ini, kalau kau mau menikmati hidup hanya untuk keinginanmu, kau tidak melayani perasaan Tuhanmu. Kau tidak melayani perasaan Bapamu. Kalau kau tidak melayani perasaan Bapamu, kau tidak sefrekuensi dengan apa yang Dia mau. Jadi kita itu hidup hanya 1 kali dan sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Maka kau dan saya tidak memiliki hidup lagi. Karena kita milik Tuhan hidup kita. Semua yang kita miliki juga milik Tuhan. Semua yang kita miliki juga dari Tuhan. Dan Tuhan serius untuk memiliki kita dengan memateraikan kita dengan Roh Kudus. Yang akan menuntun kau dan saya kepada setiap kebenaran. Maka janganlah sembarangan hidup saudaraku. Tapi hiduplah menurut Roh. Di dalam kehidupan kita diizinkan mengalami berbagai dilema kehidupan, pencobaan. Tetapi di dalam beratnya hidup itu, kita tetap harus seirama dengan Roh Kudus. Dan untuk bisa seirama dengan Roh Kudus itu tidak mudah.
Maka Tuhan mau mengajari kita harus berani menyangkal diri, mengeringkan kedagingan, mematikan kedagingan, sampai menyayat itu semua habis. Tapi itu semua dimulai dari hati yang pecah untuk Tuhan, saudaraku. Sebab untuk mengubah dinamika hidup itu perlu waktu, perlu atensi yang penuh dengan ini saudaraku konsentrasi penuh untuk kita bisa serius memenangkan itu hari-hari hidup. Maka hari ini kita akan mengambil keputusan dan pilihan yang benar. Jangan takut untuk berjanji kepada Tuhanmu. Ambil janji, ambil komitmen kepada Tuhanmu. Jangan ragu, letakkan hatimu, tenggelamkan keraguan itu dan berkata, aku mau hidup satu kali ini hanya untuk memilih Engkau Allahku. Berani gak? Coba pagi hari ini kau tantang dirimu. Siapapun yang mendengar renungan ini, berani gak Anda begitu? Kenapa aku gak berani mempercayai Tuhan secara penuh? Kalau kau berani, mulai hari ini berhiduplah suci. Jadikan dia satu-satunya kesukaanku hidup. Jadikan dia satu-satunya kebahagiaanku hidup. Dan aku hanya mau melayani hatimu Tuhan. Aku hanya punya satu ambisi, goal hidupku. Aku mau jadi anak kesukaan Bapa. Itu baru Kristen. Itu baru perjuangan. Makanya tadi di awal saya ngomong jangan sibuk dengan program-program ini itu. Tapi sibuklah untuk belajar menyukakan hati Bapamu. Maka disitulah kita harus memaksa dan mengkondisi diri kita. Untuk kita bisa sungguh-sungguh aku mau nyenengin Tuhan. Kalau Anda mau sungguh-sungguh, Anda doa sama Tuhan. Anda teriak aja deh. Tuhan, Bapakku, Elohim Yahweh. Aku mau mulai hari ini sungguh-sungguh nyenengin Bapa. Nanti pasti Roh Kudus tolong kita, saudaraku. Ya, Roh Kudus pasti tolong kita. Ya, jangan takut dengan apapun musuh yang mengancam. Kalau kau dan saya berjalan dengan Roh Kudus, siapa lawan kita? Betul, tidak ada yang perlu kita takutkan sebetulnya dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Ya, kita mau nekat senekat-nekatnya. Kita takut aja kalau Tuhan jauh dari kita. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, apa sih ketakutan kita? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Kita harus nekat. Sebab kalau tidak nekat, kita tidak akan pernah bisa mencapai hati yang benar-benar menyukakan hati Bapa kita. Ingat saudaraku, monster kedagingan kita ini jahat sekali. Bahkan sangat jahat. Maka setiap hari harus kita taklukkan, kita matikan. Apalagi orang seperti saya, seorang pendeta. Mau tidak mau aku harus berani berkata, aku harus menyembelih kedaginganku ini di mezbahmu Allahku. Supaya aku bisa menghadirkan Engkau di tengah jemaatku. Supaya aku bisa menghadirkan hadiratmu di setiap momentum hidupku. Supaya aku bisa menjadi teladan untuk orang-orang yang Engkau percayakan kepada diriku. Supaya Engkau bisa hidup di dalam diriku. Itu Kristen sejati, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, kepada siapapun yang mendengar, ya, belajarlah untuk benar-benar menyembelih dagingmu untuk Tuhan. Terutama para pelayan Tuhan di GSKI Rehoboth Semarang. Ketua-ketua divisi pastoral, para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian semuanya. Sembelih dirimu, sembelih dagingmu di mezbah Allah dengan kekudusan hidup yang benar. Ingat saudaraku, standar kita Yesus. Kristen sejati itu standarnya Yesus. Dan untuk mencapai itu kita harus memberikan segenap hidup, segenap hati, segenap kekuatan kita. Don't worry dengan apapun yang lain. Jangan takut. Sebab tubuh kita adalah bait roh Allah. Di dalam diri kita ada ruang maha suci. Maka kita mau bertarung dengan kekudusan hidup. Saudaraku, orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tubuhnya menjadi bait Allah. Dan di dalamnya ada ruang maha suci. Hari ini menjadi hari kebangunan rohani bagi engkau dan saya yang bagi mau yang bertobat.
Amin, saudaraku. Kau jangan dengarkan renungan ini dan oke, sudahlah tiap pagi ada kok Pastor Stephen ada renungan. Sudah, desit, jalan aja. Jangan. Tetapi berani berkata kepada dirimu sendiri dan kau bisa berkata, aku mau mengalami kebangunan rohani pagi hari ini. Aku mau jadi orang Kristen sejati yang bisa berkata, hari ini aku untuk Tuhan, esok untuk Tuhan, selama-lamanya aku milik-Mu Tuhan. Aku mau jadi kekasih Tuhan yang luar biasa. Aku mau mengejar Engkau, karena aku tahu Kaulah hartaku satu-satunya. Saudaraku, Tuhan tahu kalau kita mengasihi Dia. Tuhan bisa merasakan cinta kita, saudaraku. Dan kalau, saya boleh katakan, kalau kita menaruh cinta kita ke Tuhan, Tuhan merasakan. Dia bisa menandai hidupmu dan hidupku. Dia bisa berkata begini, wow, ini anakku luar biasa ya. Mengasihi aku dengan luar biasa. Aku mencintaimu juga, nak. Waduh, saudaraku, indah. Ya, jadi kalau keadaanmu hari ini, kalau kau pandang secara mata jasmani, kenapa hidupku sulit? Berbagai aspek hidupku sulit, seakan-akan porak-poranda. Tidak ada jalan keluar. Saya cuma mau katakan pagi hari ini, tenanglah saudaraku. Karena kau dan saya kalau memperhatikan hati Tuhan, kita tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Kenapa kau takut? Pastor ngomong begitu gampang. Saya sudah mengalami, saya sudah praktek, maka saya berani berkata ini. Untuk jemaat yang dekat dengan saya, para pelayan Tuhan yang tahu hidup saya, tahu bagaimana hidup saya sulit, saudaraku. Tetapi saya belajar bahwa ada satu hal. Kalau aku memperhatikan Tuhan, aku mengasihi Tuhan, apa yang kutakutkan dengan hidup yang porak-poranda itu? Ingat ya, kalau kita menjadi kekasihnya Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan secara sempurna. Karena Tuhan pasti membedakan orang yang setia dan orang yang tidak setia. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, pilihlah hidupmu sungguh-sungguh untuk menyukakan hati Bapamu. Belajar ya, belajar menyukakan hati Bapa. Belajar melayani perasaannya. Itu agenda kita. Amin, saudaraku, Anda diberkati Tuhan ya. Kiranya pagi hari ini, apapun yang kau lakukan sampai nanti malam, Tuhan beserta dengan hidupmu. God bless you.